Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Yusuf Jelani dari kelas 2C Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai mutasi. Apa itu mutasi? Saya akan menjelaskannya melalui media flipchart ini. Perhatikan ilustrasi berikut. Di sini terdapat 3 kata dan beberapa huruf, yakni A, K, U, D, A, N, D, I, A. Aku dan dia. Kita bisa membacanya seperti itu. Lalu terjadi proses mutasi di mana kata aku dan dia ini ada pergeseran antara huruf N dengan huruf U. Nah, hal ini mengakibatkan kita atau teman-teman semua berbeda penafsiran dari kalimat atau kata-kata tersebut. Begitupun mutasi. Mutasi dapat disimpulkan sebagai perubahan pada susunan gen. Seperti yang kita ketahui bahwa gen itu merupakan struktur penyusun makhluk hidup. Apabila gen itu berubah, maka makhluk hidup pun akan berubah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mutasi kromosom dan mutasi gen, di mana mutasi kromosom ini terdiri dari delesi, inversi, duplikasi, translokasi, dan katenasi. Sedangkan mutasi gen terdiri dari substitusi, insersi, dan delesi. Nah, pada substitusi dibagi menjadi 2, yakni ada transisi dan transversi. Mutasi kromosom. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mutasi kromosom. Mutasi kromosom adalah perubahan yang terjadi pada struktur kromosom atau pada lokus-lokus kromosom. Nah, yang pertama ada mutasi kromosom inversi. Nah, seperti ini. Terdapat kromosom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini merupakan kromosom homolog atau satu struktur kromosom. Ini dalam keadaan normal. Lalu terjadi mutasi. Terjadi mutasi di mana mutasi kromosom 1, 2, dan 3 terjadi pergeseran. Nah, perubahan ini disebabkan karena adanya kiasma pada saat pembelahan meiosis. Lalu ada kromosom duplikasi. Kromosom duplikasi adalah kromosom yang terjadi jika ada penambahan kromosom. Apabila dalam kehidupan sehari-hari, apabila kunci diduplikat, nah itu akan menjadi 2 atau ganda. Begitupun mutasi kromosom duplikasi, di mana perhatikan kromosom berikut ini. Ada A, B, C, D, E, F, G. Di dalam keadaan normal. Setelah itu terjadi mutasi, yakni yang terduplikasi yaitu kromosom F dan G. A, B, C, D, E, F, G, F, G. Nah, hal ini terjadi karena ada penambahan bahan kromosom sehingga suatu bagian kromosom terdapat lebih 2 kali. Ya, mengerti teman-teman? Lalu ada mutasi kromosom translokasi. Perhatikan mutasi kromosom delesi berikut. Nah, bisa dilihat di sini ada satu set kromosom homolog, yakni A, B, C, D, E, F. Ini dalam keadaan normal. Lalu terjadi mutasi delesi di mana kehilangan dari satu segmen kromosom, yakni kromosom E. Nah, dapat disimpulkan bahwa delesi ini terjadi ketika ada pematahan kromosom yang mengakibatkan hilangnya satu segmen dari kromosom. Lalu ada kromosom katenasi. Oh, ini mutasi kromosom yang terakhir, yaitu katenasi. Mutasi kromosom katenasi ini terjadi apabila suatu set kromosom homolog yang ujung-ujungnya saling berdekatan.
Nah, mutasi ini seperti mutasi translokasi yang tadi. Jadi ada satu set kromosom homolog dan kromosom non homolog. Bisa dilihat. Ini mutasi dalam kromosom dalam keadaan normal. Ini satu set kromosom homolog dan non homolog. Nah, terjadi mutasi translokasi. Lalu terjadi katenasi, di mana katenasi ini ujung-ujung dari kromosom homolog berdekatan, saling berdekatan dengan kromosom translokasi. Nah, mutasi kromosom translokasi ini terjadi jika patahan segmen suatu kromosom berpindah dari kromosom homolog ke kromosom non homolog. Nah, kromosom translokasi ini berbeda dengan kromosom-kromosom yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, kromosom ini ada satu set kromosom homolog dan kromosom non homolog. Nah, ini dalam keadaan normal. Lalu terjadi mutasi translokasi di mana satu set kromosom homolog yakni kromosom F dan G berpindah ke kromosom non homolog. Dan kromosom non homolog QR berpindah ke kromosom homolog. Nah, itu yang dinamakan mutasi translokasi. Peristiwa ini terjadi selama meiosis 1. Selanjutnya ada mutasi kromosom delesi, di mana mutasi kromosom delesi ini kita mengingat-ingat kata delete, artinya hapus. Nah, begitupun mutasi kromosom delesi ini, di mana ada delesi ini terjadi ketika ada pematahan kromosom yang mengakibatkan hilangnya satu bagian kromosom. Mungkin itu adalah mutasi kromosom. Selanjutnya ada mutasi gen. Selanjutnya ada mutasi gen. Mutasi gen ini sama halnya seperti mutasi kromosom. Mutasi kromosom terjadi perubahan pada lokus-lokus kromosom homolog maupun non homolog. Nah, mutasi gen ini terjadi karena adanya perubahan yang terjadi pada basa nitrogen. Nah, saya akan sedikit mengulas mengenai basa nitrogen. Basa nitrogen ini terdiri atas purin dan pirimidin. Purin terdiri atas guanin dan adenin. Guanin dapat dilambangkan sebagai G dan adenin dapat dilambangkan sebagai A. Lalu pada pirimidin terdiri dari sitosin dan juga timin. Sitosin ini dilambangkan S atau C dan timin dilambangkan T. Nah, mutasi gen ini terdiri dari substitusi, insersi, dan juga delesi. Substitusi terbagi menjadi dua, yakni transisi dan juga transversi. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang transisi dan juga timin. Di sini ada pasangan gen. Oh iya, adenin dengan timin membentuk dua ikatan hidrogen, sedangkan guanin dengan sitosin membentuk 3 ikatan hidrogen. Nah, di sini terdapat pasangan-pasangan. Ini dalam keadaan normal. Adenin berpasangan dengan timin, adenin dengan timin, guanin dengan sitosin, timin adenin, sitosin dengan guanin, adenin dengan timin. Nah, terjadi mutasi gen. Nah, ini hasil dari mutasi gen, di mana terjadi pergantian antara basa purin. Di sini kan basa purin adenin bergantian dengan basa purin guanin. Lalu ada pergantian pirimidin timin bergantian dengan pirimidin sitosin. Nah, itu pergantian transisi atau mutasi gen transisi, di mana pergantian basa purin dengan basa purin lain atau basa pirimidin dengan basa pirimidin. Selanjutnya ada mutasi gen substitusi, yakni transversi. Nah, transversi ini berbeda dengan mutasi gen substitusi transisi. Apabila transisi purin dengan purin, pirimidin dengan pirimidin, kalau transversi ini pergantian basa purin dengan
pirimidin ataupun sebaliknya, pirimidin bergantian dengan purin. Seperti contoh berikut. Di sini terdapat pasangan-pasangan basa nitrogen, adenin dengan timin, guanin dengan sitosin, timin dengan adenin, dan seterusnya. Nah, mutasi gen substitusi transversi ini pergantian basa purin dengan pirimidin. Nah, ini basa purin, adenin. Ini kan normal, ini hasil mutasi. Nah, purin adenin bergantian dengan timin pada basa nitrogen pirimidin. Juga ada guanin. Ini kan guanin ini purin. Lalu bergantian dengan sitosin. Sitosin kan pirimidin. Nah, jadi seperti itu. Transversi itu pergantian basa purin dengan pirimidin ataupun sebaliknya, pirimidin bergantian dengan purin. Selanjutnya ada mutasi gen insersi. Apa sih itu mutasi gen insersi? Mutasi gen insersi ini diakibatkan adanya basa nitrogen yang ditambahkan atau diselipkan. Dapat dilihat seperti contoh berikut. Di sini ada basa nitrogen normal yang akan diterjemahkan menjadi asam-asam amino yang akan membentuk protein. Di sini ada adenin, guanin. Ini merupakan asam amino yang dapat diterjemahkan. Di sini ada sitosin, dan timin. Lalu terjadi proses mutasi. Ada basa nitrogen yang diselipkan di sini. Ada basa nitrogen timin. Nah, hal ini dapat menyebabkan pergeseran dari penerjemahan asam amino yang seharusnya ini sudah dapat diterjemahkan, kodon ini dapat diterjemahkan. Nah, di sini akan terjadi pergeseran di mana yang seharusnya kodon SST dibaca oleh asam amino. Karena ada penyelipan basa nitrogen T, maka akan menyebabkan kesalahan. Nah, di sini terjemahan asam amino menjadi TSS. Selanjutnya, yang terakhir itu ada mutasi gen delesi, sama halnya seperti mutasi kromosom delesi. Akan tetapi di sini delesi pada mutasi gen ini terjadi karena adanya basa nitrogen yang hilang. Apabila tadi pada mutasi kromosom itu terjadi pada lokus-lokus yang hilang, misalnya kehilangan mutasi kromosom nomor 5, itu akan menyebabkan penyakit Cray-Duket. Mutasi gen delesi ini seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, ini contohnya dalam keadaan normal. Ini ada basa nitrogen adenin, timin, sitosin, guanin. Nah, pada saat terjadi mutasi, ada kehilangan satu basa nitrogen. Di sini, kehilangan basa nitrogen S, maka akan mengakibatkan sama halnya seperti basa nitrogen insersi. Akan terjadi pergeseran penerjemahan asam amino yang seharusnya AT dan SSG. Di sini kehilangan S, maka penerjemahan asam amino itu tidak akan sesuai seperti TSG ini. Mungkin itu dari penjelasan dari saya mengenai mutasi gen. Nah, apa sih hal yang mencolok perbedaan antara substitusi, delesi, dan juga insersi? Nah, perbedaan yang mencolok antara mutasi gen, substitusi, insersi, dan delesi ini, substitusi tidak terjadi friendship mutation atau tidak terjadi pergeseran, berbeda dengan insersi dan juga delesi. Nah, itu perbedaan yang paling mencolok. Ini mengenai mutasi yang telah saya sampaikan. Nah, pesan dari saya setelah mempelajari mutasi ini, kita harus senantiasa mensyukuri apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur, kita insya Allah tidak akan tersungkur. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.